Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, berbicara mengenai COVID-19 pada anak sempat dianggap lebih kebal terhadap COVID-19. Belakangan diketahui bahwa anak-anak ternyata kelompok yang lebih rentan terpapar COVID-19 dan berpotensi tinggi untuk menularkan. Ya, tak hanya itu, anak yang pernah terpapar COVID-19 ini bukan hanya memiliki lebih mudah terpapar, tetapi juga memiliki resiko gangguan kesehatan dari kategori ringan hingga terkena sejumlah penyakit berat. Ada temuan pemirsa yang mengejutkan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC yang menyebut anak penyintas COVID-19 berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 1 dan tipe 2. Dalam risetnya disebutkan faktor risiko bahkan mencapai 2,6 kali lipat dibanding dengan anak yang tidak terjangkit COVID-19. Lain lagi yang dimuat di jurnal kesehatan The Lancet, belakangan selain diabetes ada pula yang disebut dengan sindrom inflamasi multisistem pada anak atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau MISC. Peradangan multisistem pada anak ini merupakan kondisi peradangan pada organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, ginjal, mata, kulit, dan organ pencernaan. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa mengancam keselamatan jiwa. Pasien anak yang memiliki kondisi peradangan multisistem ini biasanya memiliki kondisi medis yang menyertai seperti obesitas. Betul gerakannya. Hanya perhatikan baik-baik, bermain dengan Ya, pemirsa, dampak kesehatan pasca terpapar COVID-19 pada anak-anak ini tidak terlihat seketika, tapi munculnya beberapa pekan setelahnya. Lalu apa yang perlu diwaspadai, apa langkah yang harus diambil agar tidak menjadi semakin parah terhadap penyintas COVID-19 anak-anak ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Dr. Lucia Nauli Simbolon, dokter spesialis anak yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Dr. Lucia. Selamat pagi. Mbak Naila, Mbak Gadis, apa kabar? Kabar baik, Dokter Lucia. Ya, tadi kita sudah sampaikan informasi ya bahwa belakangan ditemukan anak-anak ini justru kelompok yang rentan tertular COVID-19, bahkan penularannya beresiko tinggi begitu. Nah, dokter bisa jelaskan terkait dengan penyakit yang ditemui untuk menyerang anak-anak ini, diantaranya adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga MISC. Mungkin dari situ dulu, Dokter Lucia, silakan. Ya, jadi MISC itu kan sebetulnya peradangan di berbagai organ tubuh yang terjadi pada anak yang sebelumnya terkena infeksi COVID-19. Jadi intinya bagaimana kita mencegah diabetes tipe 1 maupun tipe 2 maupun MISC, ya caranya dengan mencegah anak-anak kita, keluarga kita terkena COVID-19 itu. Begitu. Dan kemudian vaksinasi COVID pada anak, ini ada penelitiannya bahwa 91% efektivitasnya dapat mencegah anak-anak yang terkena COVID-19 menjadi MISC. Begitu, Mbak. Baik, kita harapkan juga masyarakat segera memvaksin anak-anaknya ya Kak, untuk menghindari paparan COVID-19 karena ternyata dampaknya temuannya adalah cukup mengkhawatirkan. Nah, apakah sudah ada indikasi atau juga laporan yang menyatakan bahwa anak-anak penyintas COVID-19 ini terdampak dengan diabetes dan juga penyakit MISC itu di tanah air, dokter? Ya, satu kasus yang MISC yaitu cucu keponakan Prof. Aman Pulungan ya, bahwa beliau sampai harus anak tersebut dirawat di ICU, kemudian saat ini sudah membaik, kemudian terkena sampai kontraktilitas atau otot jantungnya itu memompa kurang baik gitu. Jadi gejalanya berbagai organ tubuh yang bisa terkena seperti yang tadi disebutkan. Bisa demam lebih dari 3 hari, kemudian dilihat ada 2 atau 3 gejala penyerta seperti ruam kemerahan di kulit, ruam di mata, kemudian dampak lanjutnya hipotensi, pada pemeriksaan darah ditemukan peningkatan penanda inflamasi,
dan harus ada bukti bahwa anak tersebut terinfeksi COVID-19. Baik, Dokter Lucia, untuk jenis kategori penyakit ini biasanya menimpa anak-anak dengan rentang usia berapa sih, Dok? Jadi biasanya kalau dari penelitian yang dilakukan oleh CDC di tahun 2021 itu pada usia anak sekolah yaitu 8 tahun. Tapi tetap bisa saja terkena pada usia dari 0 sampai 20 tahun. Baik, Dokter Lucia, kalau kita lihat yang terdampak dengan diabetes dan juga MSC ini adalah kondisi yang dampaknya lumayan berat, penyakit berat ya. Tapi secara umum anak-anak penyintas COVID-19 itu gangguan kesehatan apa yang kemudian mengikuti dari para penyintas ini, Dok? Ya, jadi memang MSC atau diabetes tipe 1 maupun 2 yang terkena setelah anak-anak terinfeksi COVID itu kan kejadiannya rata-rata 2 sampai 6 minggu setelah infeksi sebelumnya. Jadi seperti long COVID ya, jadi jangka itunya lama. Nah, kejadiannya memang sampai MSC ini jarang, 0,14%. Namun jangan sampai, karena bisa menyerang ke siapa saja anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita maupun keluarga kita menjadi bagian terkena infeksi COVID yang menjadi MSC. Jadi cara mencegahnya tetap kita berikan vaksinasi COVID pada anak-anak kita dan jangan sampai terinfeksi COVID pada anak-anak maupun keluarga kita. Baik, tadi kan kalau kita lihat kata dokter gejala-gejalanya meliputi demam gitu ya, kemudian juga ruam. Nah, ini apakah bisa dibedakan gejala yang demam biasa atau indikasi dari penyakit ini, dokter? Infeksi COVID ini kan infeksi viral infection ya, jadi akan terkena ke seluruh organ tubuh gitu. Jadi cirinya ya harus ada demam dulu, kemudian 2 gejala lainnya, organ lain yang terlibat, kontraktilitas jantung, paru-paru, mulai sulit bernafas, dicek darah, harus kan diperiksakan ke dokter ya, ada peningkatan penanda inflamasi, dan dari hasil swab PCR-nya terkena infeksi COVID-19. Jadi harus ada 4 kriteria. Tapi kalau untuk gejala awalnya tentu saja akan berbeda-beda tiap anaknya, bisa demam biasa, nyeri perut, diare, muntah, nyeri leher, merah di kulit, merasa lebih kelelahan. Itu seperti infeksi virus pada umumnya. Baik, dokter, artinya ketika anak-anak kita penyintas COVID-19, kita harus waspada ada penyakit yang menyertai begitu. Nah, apa yang perlu diwaspadai, antisipasi apa yang harus dilakukan? Apakah ketika sudah selesai masa karantina dan proses pemulihan dari COVID-19, anak-anak kita yang penyintas COVID-19 ini harus langsung diperiksakan kembali kondisi kesehatannya atau seperti apa, Dok? Oke, jadi pada anak-anak yang terinfeksi COVID-19, idealnya dilakukan pemeriksaan atau bisa dengan telekonsultasi. Di situ kan akan dilihat bagaimana laju nafasnya. Harusnya anak tersebut tetap bernafas bebas tanpa ada kesulitan bernafas. Kemudian anak tersebut mulai tidak ada demam, kecukupan cairannya, bagaimana makan dan minumnya. Kemudian kondisinya sadar penuh nggak atau masih tampak seperti kebingungan. Kulit dan bibirnya jangan sampai ada warna pucat atau kebiruan. Bisa makan minum, bisa beraktivitas biasa, kita pantau 2-6 minggu setelah infeksi COVID tersebut. Baik, jadi berbagai dampak ini tentunya harus kita antisipasi, harus kita tahu apa gejala-gejalanya, terutama dengan terkait penyakit yang menimpa pada anak. Terima kasih Dr. Lucia Nauli Simbolon, spesialis anak, sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini.